Waktu dengan ilmu, menyelami samudra hikmah dari kitab-kitab karya para ulama besar Islam. Saatnya Anda bergabung. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Suara Muslim. The best religious radio network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Ya, mitra Muslim, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi bersama guru kita, Ustadz Ahmad Idom, selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care. Dengan tema yang menarik ya, mitra Muslim, pada pekan lalu kita sudah mengulik tentang mengecek fungsi ginjal, dan hari ini alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasannya di mengecek fungsi ginjal part 2. Siaran bersama dengan mitra siar di Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Lumajang, dan juga Suara Muslim Batu. Untuk Anda mitra Muslim yang ingin menyaksikan secara virtual, Anda bisa langsung menuju ke live YouTube Suara Muslim TV. Dan alhamdulillah Ustadz Ahmad Idom telah bergabung dan hadir di studio Suara Muslim pada malam hari ini. Dan alhamdulillah untuk Anda mitra Muslim yang ingin bergabung nanti bisa WA di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Oke mitra Muslim, karena sudah Ustadz Ahmad Idom telah hadir ya di studio Suara Muslim, alangkah baiknya marilah kita sapa bersama. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Masya Iya. Allah ya. Ustadz, melanjutkan dari pembahasan ya Majelis Ilmu Tibun Nabawi di tema mengecek fungsi ginjal. Pada Iya. pekan lalu kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi ginjal ya Ustadz ya. Iya. Salah satunya ginjal adalah pahlawan ya, pahlawan di balik layar dalam tubuh kita. Iya. Meskipun ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, namun fungsinya sangat masif untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Bagaimana dengan pembahasan yang pekan lalu Ustadz? Iya. Silakan Iya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang mengecek fungsi ginjal, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, tabiin, semoga kita dapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji dengan penyakit oleh Allah, semoga saya doakan moga-moga lekas sembuh dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin, Amin amin amin. ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya juga bagi mitra Muslim yang terkendala dana untuk berobat, semoga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ini nggih, fungsi ginjal yang kedua. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas tentang usia 40 tahun ya, fungsi ginjal sudah mulai menurun. Ini sebentar lagi saya review sebentar supaya enggak tidak Lupa gitu kan. lupa Iya, nggih, boleh lupa. Ustadz, Jadi mungkin silakan. kalau tadi Mas Ridwan. Ridwan itu bilang bahwa sebesar sekepal tangan nggih, jangan meremehkan. Betul. Itu kalau dijual di luar itu 600 juta sampai 2,5 M, Mas. Masya Allah. Bisa beli mobil ya Ustadz ya. Itulah ginjal. Jadi dia memegang peranan penting dalam tubuh manusia sebagai penyaring ya, penyaring darah kotor. Jadi jangan meremehkan. Jadi karena yang sekarang masih sehat, tolong pesan saya jaga banget. Nanti kalau sudah usia 40 ginjalnya kok tambah menurun, itu secara kodratnya memang sudah menurun. Tapi sebelum tambah parah sebaiknya kita jaga dari sekarang. Itu. Jadi karena pada podcast sebelumnya sudah saya pernah bahas nggih. Jadi sebenarnya kalau dalam tubuh kita itu ada yang masuk berarti ada yang keluar. Betul. Jadi kalau ada yang masuk itu dibagi menjadi dua, yang keluar dalam bentuk padat itu adalah namanya feses nggih, BAB itu. Nah, itu punya jam kerjanya adalah jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau kita setiap hari tidak bisa BAB, dipastikan nanti penyakitnya macam-macam. Penyakitnya pertama sembelit, yang kedua nanti ambeien,
giant, bisa juga penyakit apa namanya usus buntu. Nanti paling parah itu bisa sampai kanker usus. Ya Jadi Allah. itu efek-efeknya. Jadi Iya makanya sih. kalau apa yang masuk dan apa yang harus dikeluarkan. Oke. Jadi jangan disimpan aja. Jangan ditumpuk-tumpuk ya. Iya, kalau disimpan-simpan. Jadi semua ada jam kerjanya, semua ada waktunya. Jadi kalau waktunya sudah masuk, ada yang waktu wajib dikeluarkan ya harus dikeluarkan. Kalau misalkan nggak ada Hmm. kok nggak keluar-keluar lah, kita harus curiga, Iya. gitu kan. Ya, makanya kalau yang BAB normal sudah sehari 1 kali sampai 3 kali. Kalau Oke. misalkan yang sekarang kesulitan BAB, nggak bisa BAB sehari sekali, dipastikan perutnya kotor. Oke. Kalau perutnya kotor itu bisa bisa salah satu penyebabnya biasanya makanannya kurang serat. Oh, goreng-goreng ya, Ustaz, ya? Ya Kurang goreng-goreng salah sayur satu, kurang kurang sayur. Iya, sayuran, kurang betul. buah-buahan. Jadi Mhm. untuk bisa mengeluarkan BAB dari dari usus besar itu nggih, itu butuh pelicin. Pelicinnya mana? Iya iya. Serat itu, serat dari mana? Dari buah-buah, sayur-sayuran. Oke. Jadi bukan obat. Jadi Mmm. orang-orang sekarang kan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Iya. Itu yang sering jadi masalah kan di situ. Rubah perilaku. Perilaku yang tidak sehat dari penyebab penyakit itu Mhm. dirubah, insya Allah bisa-bisa. Yang Oke. jadi masalah adalah mau nggak berubah, itu aja pertanyaannya. Ya, Betul. kalau kita tidak mau berubah ya sudah, jangan pernah ngimpi kita sehat. Oke. Jadi yang sekarang lagi sakit kok diobati berkali-kali kalau sembuh, ayo dirubah perilakunya, ada perilaku yang tidak sehat. Bisa, bisa, tergantung sekarang mau apa enggak dirubah, nggih. Oke, Itu baik, yang Ustaz. masalah, yang harus kita keluarkan dalam bentuk padat nggih, ya. Mmm. Bagaimana dalam bentuk cair? Nah, dalam bentuk cair itu adalah yang memegang peranan pentingnya adalah ginjal. Nah, Ginjal itu kerjanya jam 5 sampai jam 7 malam. oke. Nah, ginjal itu kalau di teorinya 5 unsur, Wuxing, Wuxing T-diagram nggih atau Mhm. teori 5 unsurnya Cina itu, ginjal itu unsurnya air. Jadi dia itu untuk bisa menyaring kotor-kotoran yang berupa cairan, dia butuh air 2 liter. Oke. Jadi suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter per hari. Itu dengan catatan untuk orang-orang yang kerjanya rileks atau nyantai atau duduk manis. Jadi kalau Mmm. orang-orang yang kerjanya di luaran, yang kayak Lapangan gitu ya? lapangan, nah Mhm. itu minumnya harus lebih lebih dari itu. Oke. Yang terjadi di lapangan apa? Yang terjadi di lapangan rata-rata mereka tidak minum air, justru yang diminum adalah minuman energi. Biar lebih kuat gitu ya, Ustaz, ya? Iya, itu yang Niatnya. merusak Padahal ginjal, malah merusak, Ustaz, ya? merusak, Iya rusak. iya. Jadi itu yang terjadi sekarang, makanya bisa diobati, insya Allah bisa. Mhm. Caranya apa? Salah satunya adalah merubah perilaku. Perilaku yang tidak sehat dari kehidupan kita sehari-hari harus dirubah. Caranya apa? Tinggalkan semua minuman energi, perbanyak minuman air 2 liter per hari. Pada Oke. momentum yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan caranya gimana kalau supaya minum Mhm. air, tidak pelempokon 2 liter langsung diglogok nggih. Nah, Kayak 1 galon gitu ya, Ustaz, ya? itu caranya adalah 1 gelas ini nggih Mhm. 250 cc ini diminum sebelum sholat. Oh, Sebelum sholat baik. 1 gelas, Mhm. sesudah sholat 1 gelas, ketemunya 1,5 liter kan. 500 mili, betul. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter udah aman. Masya Jadi di Tibu Allah. Baik Nawawi baik. bukan sekedar ngajari tentang kesehatan tapi ngajari mengingatkan kita untuk sholat. Karena pada Masya Allah. hakikatnya kita di dunia itu untuk ibadah, bukan Betul. untuk yang lainnya. Iya iya, betul, Ustaz. Betul Karena sekali, Ustaz. karena semua kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah. Tugas Mhm kita adalah ibadah, titik, kerja untuk ibadah. mhm. Kita suami istri juga untuk ibadah. Semua dianggap ibadah. Kalau kita menganggap semua dalam hidup kita ibadah, semua akan dimudahkan oleh Allah. Ya, karena semua kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah sebelum kita lahir sudah dicantumkan di Lauhul Mahfuz. Masya Oke. Allah. Oke. Nggih, ginjal. Nggih, sekarang ginjal. Mhm. Kemarin sudah kita ajari tentang teorinya nggih. Teorinya sebelum ini saya berikan penjelasan lagi bahwa menurut data worldkidney.org nggih, Mhm. ya, nanti bisa dicek di Google nggih, worldkidneyday.org bahwa Ya. usia manusia setelah menginjak usia 40 tahun, fungsi ginjal
turun 1% per tahun. Turun 1% per tahun, Ustaz? Betul. Masya Allah. Jadi Berarti kalau penyaringannya tidak optimal, Ustaz ya? ya itu, makanya Oh, kalau di oke. Rasulullah itu nggih, Rasulullah bersabda, "Semua penyakit ada obatnya." Hmm. Ada, kecuali apa? Tua. Oh, iya iya. Karena itu sudah Itu adalah kodrat. sudah Makanya kodratnya, betul. menjadi tua itu adalah pasti. Mm-mm. Menjadi bijak itu adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi sehat itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi sehat pilihan, Ustaz ya? Ya, Tergantung kita mau atau enggak untuk betul. menjadi sehat itu Ya, ya? jadi kalau sekarang yang sakit-sakit ya itu udah pilihannya. Tapi Oke. apakah bisa disembuhkan? Bisa. Sekarang pertanyaan mau nggak? Kadang di awalnya mau, Ustaz, tapi nanti ending-endingnya nggak bisa konsisten, Ustaz. Ya itu yang jadi masalah kan. Godaannya banyak ini. Salah satunya Ya, gorengannya banyak. ya itu kan. Orang sekarang kan apa namanya, makan kan tidak sesuai kebutuhan ini. Makan bukan sesuai kebutuhan perut, tapi sesuai kebutuhan mulut. Ah ya, rasanya pengen incip Ya, ini, pengen betul. incip itu gitu ya, Jadi Ustaz ya? perut kita yang produksi itu adalah perut. Di perut ini adalah Oke. produksi semua. Mm-mm. Otak sebagai pengendali kan, mulut sebagai yang merasakan. Iya. Yang jadi masalah orang sekarang itu hampir semua dimakan. Makan bukan sesuai kebutuhan, makan sesuai keinginan, bukan Hmm, kebutuhan gitu. Jadi iya. semua dimakan. Nggih mboten? Betul betul. Nggih, iya itu Sampai yang jumlah terjadi. kalori terlebihi ya, Ustaz Betul. ya? Yang Betul. yang harusnya Ada satu hari mungkin 2.000 kalori ya, iya, Ustaz ya? betul. Bisa jadi 5.000 kalori. Mau jalan 5.000 langkah pun nggak ada fungsi kalau Betul. 5.000 kalori yang dimakan Jadi ya? yang terjadi Oke. adalah terjadinya sampah. Penumpukan. Penumpukan. Oke, baik. Tumpukan sampah, nanti kolesterolnya naik, kolesterolnya, asam uratnya, tekanan darahnya. Ya itu karena Mas, yang kita makan adalah sampah, bukan Hmm, energi, iya iya. ya kan? Yang dia makanan yang bagus di mana? Makanan yang bagus itu adalah di sayur buah. Sayur dan Betul. buah. Jadi ya di sel-sel tubuh kita, nggih, sel-sel tubuh kita itu yang dibutuhkan sel-sel tubuh kita namanya karotenoid. Karotenoid didapatkan dari mana? Dari buah segar, Hmm, buah yang berwarna-warni sama sayuran segar. Itu yang oke. didapatkan. Makanya kalau yang podcast sebelumnya udah pernah saya bahas, nggih. Pola makan yang bagus gimana? 50% sayur plus buah, 25% lauk pauk, baru 25% karbo. Hmm, Yang terjadi di masalah sekarang apa? Perbanyak karbo, iya. tepung, nasi dan sebagainya. Itu Hmm, yang jadi masalah sekarang, penyakit aneh-aneh, penyakit diabetes macam-macam. Coba jenengan perhatikan, orang-orang suku Sunda, coba perhatikan, saya bukan mengistimewakan orang suku Sunda, nggih. iya Coba iya jenengan paham, Ustaz. perhatikan orang Gimana, suku Ustaz? Sunda atau orang-orang yang hidup di daerah pegunungan. Hmm, Coba perhatikan, bagaimana kulitnya? Kulitnya glowing, ya kan? betul betul. Iya, karena yang dia makan adalah sayuran segar sama buah berwarna-warni. Oke. Kalau yang di perkotaan apa yang dimakan? Sudah makanan yang diolah ya, Ustaz Ya, ya? makanan olahan Makanan semua. olahan Makanan semua. semua, enggak tahu itu dari mana asalnya. Yang terjadi adalah semua dimakan menjadi sampah di tubuh kita, menjadi penyakit. Oke. Itu yang terjadi. Oke, oke. Sekarang kembali lagi ke ginjal. Hmm, Jadi tadi itu nggih, berdasarkan dari worldkidney.org nggih, usia 40 tahun fungsi ginjal turun 1% per tahun. oke. Jadi kalau sekarang yang sudah menginjak usia 40 tahun, kok sekarang badannya sudah mulai asam uratnya tinggi, Mm-mm. kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi, diobati kok ndak sembuh-sembuh. Ya. Sering terjadi ya. Nggih. Jadi bukan harus stop obatnya. Oke. Jadi itu kan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula tinggi, tekanan darah ini adalah itu efek dari penyakit, Hmm, efek dari sakit. Jadi efeknya dari mana? Dari ginjalnya sudah mulai menurun fungsinya. oke. Jadi orang-orang di luar biasa yang diobati itu, yang diobati asam uratnya, kolesterolnya, kadar gulanya, tekanan darahnya yang diobati. Padahal ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Fungsi ginjal sudah mulai menurun. Dan Ya. itu kodrat setelah usia 40 tahun fungsinya turun 1% per tahun. Bisa diperbaiki? Insya Allah bisa. Gimana caranya, Ustaz? Apa ada nanti terakhir. Oke. Oke, nanti kalau Menarik tak ini. sebutkan sekarang nanti Betul. enggak ini. Betul, Ustaz. Oke, Oke, baik, siap. yang kedua, Mas nggih, Mas Iwan nggih. Mm. Nah, usia 65 sampai 74 tahun. Hmm, Nah,
usia 65 nggih, jadi mitra muslim yang sekarang usia 65 sampai 74 tahun, 1/4 wanita nggih, Mhm. 1/4 wanita itu pengidap penyakit ginjal kronis Oh, 1/4 Pat wanita yang di Indonesia atau di dunia, di Ustaz? dunia, Oke, baik. nggih. Terus untuk yang laki-laki 1/5, Oh, nggih, wanita oke. 1/4, laki-laki 1/5, penyakitnya adalah ginjal kronis. Ginjal kronis. Nggih, jadi kalau sekarang mitra muslim, apa namanya, yang sekarang lagi sakit-sakit seperti itu bisa diobati? Bisa, sekarang mau enggak itu aja. Iya iya, betul. Kembali lagi pada dirinya sendiri, Ustaz, ya. Nggih, betul, masih Mhm. umur 20-an nggih. Mhm. Waspada, jadi bukan masa muda dibuat, foya-foya, tua kaya raya, meninggal masuk surga, kan itu yang slogannya di kaos-kaos itu nggih. Betul. Prinsipnya di kaos-kaos itu, Ustaz. Tapi kalau di hidup saya enggak kok, Ustaz. Nggih, nggih. Oke, selanjutnya Mas, usia 75 tahun ke atas 50%. Hmm, pengidap ginjal kronis, Ustaz? Nggih, 70 tahun ke atas? 75 tahun. 75 tahun ke 75 atas? tahun ke atas, Wow, 50% pengidap ginjal kronis. oke. Jadi nanti kalau misalkan sakitnya, apa namanya, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, pinggangnya sakit, Mhm terus gatal-gatal, kakinya sering kram, kakinya bengkak, tangannya bengkak, mhm. wajahnya bengkak, Iya iya. badannya lemes, dadanya sesak, mual, mual mau muntah, ndak mau makan. Nah, itu berarti sudah masuk kategori gagal ginjal. Aduh, ya Allah. Oke. Ciri-cirinya apa aja tadi, Ustaz, kalau sudah mulai masuk ke gagal ginjal? Kalau udah masuk gagal ginjal, ciri-cirinya ya, pinggang, pinggang belakang nggih. Jadi Mhm tempatnya ginjal itu, punggung yang bagian belakang yang mhm. sejajar dengan siku-siku tangan nggih, ini siku-siku tangan nggih. Oh, Nah, oke. belakangnya itu adalah tempatnya ginjal kita, Oh, sejajar baik. atau paling gampang adalah sejajar dengan pusar. Oh, baik. Berarti di Heeh, belakang ya, Ustaz, ya? pusat. Itu adalah tempatnya ginjal. Jadi kalau yang pinggang kiri kanan kok sakit, nah itu salah satu tanda ginjalnya sudah mulai minta diperhatikan. Makanya kan Oh, sebelum baik. penyakitnya menjadi kronis, Mhm. menjadi kritis dan sebagainya, sebenarnya kan tubuh kita mengasih alarm kan, Mhm mhm. alarmnya. Lah itu yang banyak banyak orang yang diabaikan. Iya. Diabaikan dengan cara apa? Minum obat anti nyeri. Nah, iya. Itu sering terjadi, Ustaz, karena aduh cuma nyeri aja nih, sakit Ya, aja. betul. Udah obat anti nyeri lanjut lagi Oke. aktivitas gitu. Padahal harus diperhatikan berarti bisa jadi ginjalnya, Ya, Ustaz, ya? jadi makanya tubuh kita itu Allah sudah mengasihkan alarm. Alarmnya berupa apa? Tadi itu ginjal, tadi Mhm. itu berupa punggungnya sakit, Oke. terus gatal-gatal, Mhm. tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, terus kebas tangan, terus biasanya di persendian sakit itu asam urat, nanti kakinya bengkak, tangannya bengkak, wajahnya bengkak, Aduh, terus lemes badannya, ndak mau makan, mual muntah dan sebagainya itu tanda-tandanya. ginjal ya? Nggih. Ginjal kronis tadi, Ustaz? Nggih, kulitnya Masya kering, biasanya kulitnya wajahnya agak-agak kehitam-hitaman juga. Masya Allah. Nah, mitra muslim hati-hati ya untuk Anda mitra muslim. Untuk dari ciri-ciri tadi ya mitra muslim ya, coba Anda mulai renungkan lagi, cek diri Anda sendiri ya. Nggih, Kalau memang diri Anda sudah mulai masuk ke ciri-ciri tersebut, berarti mulai berubah pola hidup ya Ustaz ya. pola hidup. Jadi Gaya yang hidupnya ya. ciri-ciri khasnya biasanya ini ya, cara ciri khasnya Mhm, adalah asam urat, mhm, kolesterol, tekanan darahnya tinggi, mhm. diobati kok sampai seminggu diobati kok enggak sembuh, berarti berhenti stop obatnya. Oh, oke. Jadi perbaiki ginjalnya, bisa bisa. Bisa ya Ustaz ya. Insya Allah bisa. Insya Kan Allah. Kalau nggih. ada kemauan insya Allah semua ada jalan. Betul. Jadi Allah itu sudah Iya. menciptakan penyakit berikut dengan obatnya. Obatnya di mana? Sekeliling kita. Mhm. Salah satunya air putih tadi ya Ustaz ya. Air putih, salah. Sesederhana air putih Ustaz ya. Air putih. Iya, Ya, iya. tapi kalau dari penyakit nggak air putih aja, Mas. Iya betul. Kalau udah sakit beda lagi ya Ustaz. Masalah udah sakit obatnya cuma air putih aja. Nah, Oke. baik-baik. Ok Oke Ustaz, ini juga sudah ada yang menyapa ya oke. dari live YouTube Suara Muslim TV. Ada Ibu Suyati Sunarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut nyimak dari Sukodono. Terima kasih Ibu Suyati Sunarso. Ada Ibu Afia Salamah. Alhamdulillah hadir menyimak. Semoga sehat selalu Ustaz Nidom dan juga Mas Ridwan. Berkah ilmunya Ustaz dan juga semoga Ustaz Nidom dan juga Mas Ridwan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Di WA ini juga sudah ada yang masuk Ustadz. Ini ada yang Oke. bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Anak saya laki-laki usia 8 tahun. Siklus BAB-nya minimal seminggu sekali. Dan kebetulan sekarang hampir 2 minggu belum BAB.
Setiap BAB fesesnya selalu besar dan sakit keluarnya. Tapi anaknya tetap aktif seperti tidak ada gejala apapun. Saya sangat khawatir Ustadz, apakah baiknya yang harus saya lakukan sekarang? Oke, ditahan dulu Ustadz ya. Ya. Itu nanti bisa akan kita jawab di setelah jeda. Dan tentunya untuk Anda mitra muslim yang mungkin baru saja bergabung di radio Suara Muslim The Best Religious Radio Network, Anda bisa langsung cek ya di live YouTube Suara Muslim TV. Anda bisa bergabung di malam hari ini dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Kita masih membahas tentang fungsi ginjal ya di part 2 dan tentunya bersama guru kita Ustadz Ahmad Idom selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim
sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Ya, Suara Muslim The Best Religious Radio Network ya. Anda masih bersama kami dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Nidom selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care. Malam hari ini masih dengan tema mengecek ginjal. Namun ini adalah part 2 dan insya Allah katanya Ustadz akan ada rumusnya begitu ya. Baik Ustadz, kita sudah memahami tadi ya di segmen pertama bahwasannya apa saja sih sebenarnya penyebab kita tidak menjaga ginjal dan bahayanya seperti apa. Lantas bagaimana cara mengukur ginjal kita ini masih dalam tergolong sehat atau bagaimana? Silakan Ustaz. Oke, mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada minggu kemarin pada bagian akhir sudah saya jelaskan sedikit tentang mengecek fungsi ginjal ya. Jadi nanti jenengan bisa mengecek sendiri di rumah. Jadi mohon disiapkan alat tulisnya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa melihat alat tulisnya, tidak bawa alat tulis, nanti bisa lihat di IG kami ya. Di IG kami sudah ada rumusnya di situ. Baik. Oke. Di Tibun Nabawi nanti ada yang bagian kedua. Di situ ada dua flyer yang saya sharekan, tapi nanti bagian keduanya ada rumusnya. Oke. Nama rumusnya adalah EGFR, namanya bahasa Inggrisnya Estimated Glomerular Filtration Rate. Jadi fungsinya adalah tes darah untuk mengukur seberapa baiknya fungsi ginjal kita. Jadi rumusnya adalah untuk pria ya, nanti ada bedanya pria dengan wanita. Jadi kalau pria itu rumusnya adalah 140 kurung tutup 140 dikurangi usia dikalikan berat badan, terus habis itu dibagi 72 kali kadar kreatin. Oke, bisa diulang Ustaz pelan-pelan Ustaz. 140 kurung buka 140 kurangi usia kurung tutup kali berat badan. Oke. Terus dibagi di bawahnya ya, serat gitu dibagi bawah 72 kali kadar kreatinin. Oke, cara ngecek kadar kreatininnya Nah, nanti itu kalau kadar kreatinin cek di laboratorium. Oh, begitu, baik. Oke, nanti cek. Kalau nanti untuk yang untuk yang perempuan itu beda nggih. Jadi sama seperti tadi, jadi 140 dikurangi usia kali berat badan kali 0,85 baik. dibagi 72 kali kadar kreatinin. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau hasilnya itu di atas 90, berarti itu stadium normal, stadium 1. Oh, baik. Normal. Berarti masih normal ya kalau di Masih atas normal, 90 ya Ustaz ya. masih sehat walafiat itu. Standar yang sudah tidak normalnya biasanya di Biasanya angka di berapa? bawah Ustaz? stadium 3. Jadi yang nanti ya kalau hasilnya itu 60 sampai 89, itu masuk stadium 2 atau rusak ringan. Nah, biasanya itu belum terlalu kelihatan Mas, jadi belum terlalu tapi sudah ada mulai kelihatan dikit-dikit asam uratnya, kolesterolnya, ini udah mulai dikit-dikit lah, tapi belum parah, tapi belum kelihatan. Nah, biasanya sudah mulai kelihatan itu stadium ketiga. Itu bila hasilnya 30 sampai 59, itu masuk sedang, rusak sedang. Nah, itu sudah mulai masuk, jadi asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, diobati kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu, iya Ustaz. Sering terjadi ya Ustaz. Terus selanjutnya adalah kalau hasilnya itu adalah 15 sampai 29, itu sudah masuk kategori rusak berat. Ya Allah, baik. Itu stadium 4 itu stadium 4. Kalau hasilnya itu di bawah 15, nah itu sudah stadium 5 gagal ginjal. Oke, jadi mitra muslim sudah tahu rumusnya. Iya Ustaz, oke. Jadi jangan dikit-dikit obat. Jadi udah tahu ilmunya, kok diobati kok enggak sembuh. Jadi sudah harus dicek dulu apa sih penyebabnya. Jadi jangan diterusin obatnya. Betul. Ya, jadi masyarakat adalah obatnya obat anti nyeri. Jadi obat nyerinya hilang. Kan memang sakit kayak asam urat itu kan sakit ya, sering nyeri. Sakit hilang memang, tapi itu akan menjadi bom waktu. Betul, apalagi tiap obat pasti ada efek sampingnya Ustaz ya. Jadi ginjalnya tambah parah, ngos-ngosan kan tambah parah. Sudah parah, tambah parah. Jadi tambah rusak. Makanya banyak yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang sudah stadium 4.
sudah stadium 5. Baru ketahuannya? Bukan baru ketahuan, baru Baru menyadari. oh, Kadang-kadang kan di baik. awal kan enggak menyadari kan. Iya Dia iya iya. biasa, enggak apa-apa gitu Mhm. kan. Yang terjadi sudah itu jadi bom waktu sudah parah, baru baru bengok, istilah kalau bahasa Jawa bengok-bengok. Nah, itu kan. Aduh Ya sakit ini gimana? Nah, saat iya, dicek ternyata sudah sampai iya. di Karena stadium di 4. awal Ya Allah. alarm-alarm itu sudah diabaikan duluan. Terus pakai obat nyeri Iya, gitu aja ya. betul. Ciri-ciri Oke. gampangnya. Cari Apalagi ini gampang. ya, mitra muslim yang sekarang masih pakai obat namanya dexamethasone ya. Ya, Mhm. obat dewa itu, hati-hati. Karena itu efek yang paling ganas itu adalah merusak sum-sum tulang belakang, Oh, Masya pengeroposan Allah. tulang. Itu Waduh. nanti kalau misalkan sampai apa namanya, sel darah merah berhenti, sel darah Mhm. putih berhenti, terus anemia apa namanya, HB-nya turun drastis, ya itu efeknya karena tulang belakangnya digerogoti sama obat-obatan tadi itu. Oh ya Itu obat Allah. anti itu kalau di istilah medis namanya obat dewa. Obat Jadi dewa, iya. maka jenengan penyakit apapun enak langsung Mas. Iya Tapi iya. ya efeknya nggak ada yang gratis. Oh, iya iya iya, betul betul Ustaz, Oke, pasti banyak efek samping. gitu. Baik, siap. Tadi ya rumusnya ya untuk Oke, mitra muslim bisa dicatat ya. Nanti kalau ingin tahu lebih lengkapnya mungkin terlewat tadi ya, boleh oke, langsung menuju ke Instagramnya oke, @tibunnabawi holistic care ya. oke, Yang betul. malam ini follow ya. Nanti bisa dapat hadiah dari Ustaz Oke, nih. jadi mitra muslim yang sekarang lagi sakit asam uratnya tinggi, Mhm, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, kemungkinan ya saya bicara kemungkinan ya, kemungkinan adalah sudah masuk stadium 3, rusak sedang. Jadi kalau udah seperti itu nanti untuk memastikannya jenengan cek ke laboratorium kadar kreatin ya, kadar mmm, kreatinin nanti berapa, tinggal yang lainnya dihitung sendiri bisa. Nanti ketemu. Jadi yang bagi mitra muslim yang sekarang fungsi ginjalnya di bawah 60, mhm. saya berikan herbal gratis di depan kita nggih, ada herbal gratis untuk mitra muslim, silakan follow IG kami, nanti akan kami berikan herbalnya, nggih. Masya Allah ya, dengan follow sekarang ya, nanti dibuktikan dengan bukti follow-nya dikirim ke WA-nya Suara Muslim aja nggak apa-apa Ustaz Nggih, ya, ndak apa-apa, di monggo. 0855 3000 938, Nggih, tapi tentu untuk yang follower baru Ustaz ya. nggih. Kalau follower lama di-unfollow terus follow lagi nggak boleh. Ustadz Indo hafal kok sama followernya. Baik Ustadz, ini sudah ada yang masuk juga, mitra muslim banyak sekali yang bertanya, tapi coba kita bacakan satu persatu ya, mungkin sepertinya waktunya kita lihat saja nanti, kalau memang cukup Nggih, semuanya akan kita bacakan semuanya. Baik, yang pertama tadi ya, dari ini tidak menuliskan nama ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini yang tadi saya sampaikan sebelum jeda Ustadz. nggih. Anaknya usia 8 tahun, BAB-nya minimal seminggu sekali. Dan hampir 2 minggu ini belum BAB, tapi tiap BAB fesesnya itu keluarnya besar dan sakit keluarnya katanya. Tapi anaknya tuh seperti nggak ada sakitnya Ustadz. Jadi dia anaknya tetap aktif dan ya sehat-sehat walafiat gitu. Main tetap aktif aja gitu. Nah, bagi orang tuanya khawatir sendiri nih. Gimana baiknya Ustadz? Apa yang harus saya lakukan gitu? Oke. Silakan Ustadz. Bu siapa ini namanya? Nggak ada nama ya? Ini nggak ada namanya Nggak ada Ustadz. namanya. Ibu, biasanya kalau ciri-ciri khasnya kalau misalkan BAB-nya susah, itu biasanya makanannya kurang serat, Ibu. Jadi nanti Ananda tolong kasih rutinkan minum sayuran sama buah. Nggih. Oh, baik. Nggih, jadi sekarang banyak anak-anak kecil itu sekarang ndak mau sayuran, ndak mau Mhm, buah, maunya mhm, yang ciki-cikian gitu mhm. itu, Iya, ya yang kan? Ya itu asin-asin itu. asin-asin. Jadi sekarang penyakit gagal ginjal itu tidak menyerang hanya orang usia 40 nggih. Iya. Jadi sudah anak SD sudah kena gagal ginjal. Karena apa? Mmm. Penyebabnya adalah tidak mau minum air putih, minumannya bersoda, berwarna-warni. Jadi Oh. Bapak Ibu mitra muslim yang punya anak atau punya cucu yang masih kecil-kecil, tolong perhatikan cukupkan minum air 2 liter atau 30 kali berat badannya pasien. Itu standarnya Oke, seperti itu. baik baik. Terus nggih, minuman soda disingkirkan. Boleh diminum, boleh sebulan sekali aja sebagai tombok kangen. Iya Oke, iya iya. itu. Terus caranya gimana? Kalau misalkan mungkin pertanyaan gini, kalau Ananda tidak mau sayuran Ustadz kan gitu. Caranya adalah sayuran tersebut di blender dicampurkan sama makanan yang dia suka. Oh, baik. Jadi nggak sadar ya? Ya, betul. Jadi hidden gitu ya? Betul. Jadi kalau Oke. itu yang pertama. Yang kedua, pengaruhi alam bawah sadarnya. Jadi ada namanya gelombang alfa. Mhm. Alfa atau ke otak kanan itu mempengaruhinya supaya Ananda mau. Caranya apa? Caranya pada saat mempengaruhi gelombang alfa ini pada saat Ananda tidur bisikin. Jadi pada Mmm. saat tidur mulai awal tidur sampai tidur nggih seliut itu ya, seliyutan gitu. Iya iya. Itu bisikin, "Besok makan sayur ya."
insya Allah Anda tidak akan makan. Itu akan terekam di otaknya, Terekam Ustaz ya? otaknya. Dan insya Allah besok akan Insya terstimulus Allah. untuk Kalau makan. belum bisa, ulangi terus-terus sampai semingguan. Sampai seminggu Oke. diulang begitu, insya Allah sudah otomatis mau Oke, ya? betul. Itu Oke. yang pertama, momentumnya. Yang kedua adalah pada saat anak Anda lagi konsentrasi main game. Oke. Bisikin, anak pintar, besok makan sayur ya, bisa. Oh, Masya Allah. Selanjutnya adalah pada saat anak-anak tergesa-gesa mau masuk sekolah. Oh, waktu Nah, kupu-kupu. kupu-kupu itu pengaruhi anak pintar, nanti makan sayur ya, jangan lupa sholatnya. Nah, itu bisa dipakai terapi untuk anak-anak yang kecanduan main game, Hmm, anak-anak yang tidak mau sholat, mm-mm. anak-anak yang susah makan, anak-anak yang bandel, itu pengaruhi alam bawah sadarnya. Bisa, insya Allah bisa. Oke, Salah siap. satu doa yang mustajab adalah doanya ibu. Jadi ibu yang berperanan penting, Iya, nggih, terutama nggih, itu dulu. Nggih, betul. Ini tadi dijawab Bunda Nezaf, Ustadz. Nah, yang bertanya tadi. Bunda Bunda Neza. Nezaf. Oke, Nggih. tadi ilmunya sudah ini Bu, sudah saya sampaikan, nanti Nggih, bisa dipraktekkan nggih. baik. Selamat mencoba. Iya, silakan Bunda Nezaf ya, bisa dipraktikkan ya, ilmunya luar biasa sekali ya. Semoga anaknya nanti bisa lebih mau makan Nggih. sayur ya. Semoga lebih lancar juga untuk pencernaannya. Ada juga ini ada Ibu Fatimatu Zahro. Assalamualaikum Ustadz. Jari-jari tangan saya sering kering, terus kulitnya ngelupas. Apa itu termasuk pengaruh fungsi ginjal ya? Karena saya jarang minum air putih dari dulu. Dari dulu Ustadz. Berarti bukan sekarang jarangnya. Mungkin sekarang sudah tobat ya. Tapi Nggih. dari dulu itu Usianya berapa jarang ini? minum. Nah ini tidak menuliskan usia Ustadz. Usianya tadi ilmunya sudah saya sharekan Bu. Selamat mencoba. Oke. Silakan ditulis dulu ya. Oke, jadi kalau sudah tahu, oh fungsiku segini ya, sudah sekarang mau berubah apa enggak? Nanti Mm-mm. konsultasi lebih lanjut. Oke, nanti bisa langsung hubungi ke Tibun Nabawi Holistic Oke. Care ya untuk Ibu Fatimatu Zahro. Ada juga mitra muslim yang menyapa dari Bapak Hidayat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon tanya, saya ini pasien RS, maksudnya pasien rumah sakit, umur 79 tahun, yang sering kontrol rutin penyakit jantung, paru, urologi, kulit, dan mata, dan masing-masing memberi obatnya. Sehingga setiap hari sering menggunakan obat-obat tersebut, walaupun sering dapat saran dari apoteknya agar diatur. Karena menurut Ustadz penggunaan obat-obat yang terlalu banyak dapat merusak ginjal, bagaimana cara menggunakan yang aman termasuk dengan cara Tibun Nabawi? Terima kasih Ustadz. Apa tuh Oke. Ustadz? Usia berapa tadi? 79 nggih? 79 tahun, punya riwayat penyakit jantung, paru, urologi, kulit, dan mata Ustadz. Oke, untuk sementara ini Pak, nggih, sementara yang dilakukan, Mm-mm. memang kalau bisa Pak, saya harus tahu dulu nggih, nanti kalau jenengan ada rekam medisnya kirimkan ke kami dulu. Tapi Mm-mm. untuk sementara pencegahan nggih, pola makannya Pak, perbanyak sayur buah nggih, yang tadi Mm. sudah saya sebutkan 50% sayur buah, 25% lauk pauk, 25% karbohidrat. Mm. Terus yang kedua Pak, rutinkan jalan kaki nggih, kalau masih bisa jalan kaki, rutinkan jalan kaki minimal 30 menit. Oke. Olahraga nggih, terus selanjutnya adalah berjemur punggung 30 menit antara jam 8 berjemur punggung 10 menit aja antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, Nggih. berjemur di bawah matahari ya, Nggih, sinar matahari punggung ya. nggih, yang berjemur bukan wajahnya, punggungnya. Oh, bukan wajah, bukan kaki, tapi punggung ya Ustadz Punggungnya, ya? iya, untuk meluruhkan Oh, lemak-lemaknya, untuk menguatkan tulang tuanya. oh Masya Jadi nanti tinggal Allah. yang lainnya nanti bisa kalau ada rekam medisnya bisa sharekan, nanti kami coba akan bantu solusinya gimana. Nggih, untuk sementara yang Baik. tadi awal ditutup. Baik, Masya Allah. Semoga Bapak Hidayat tercerahkan ya dengan Nggih. jawaban Ustadz Ahmad Nidom. Masya Allah banyak sekali Ustadz ini yang bertanya. Ini saya sampai bingung ini. Saya coba urut dari yang pertama kali bertanya Nggih. Ustadz ya. Dan ini insya Allah waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi Nggih. gitu ya Ustadz ya. Oke, ada Ibu Miati. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga tetap semangat dan sehat walafiat bersama Ustadz Izom dan juga Mas Ridwan. Tetangga saya itu sakit pankreas. Gejalanya apa ya Ustadz? Sudah masuk RS 3 kali dan tenggorokannya kalau buat makan sedikit. Apakah ada obat herbal? Oh, berarti tetangganya itu dia sakit pankreas Ustadz. Sudah bolak-balik masuk rumah sakit, yaitu 3 kali, dan tenggorokannya itu kalau buat makan aja cuma bisa masuk sedikit aja Ustadz. Apakah ada obat herbalnya? Nah Ini saya harus tahu dulu Bu, pankreasnya berhubungan dengan diabetesnya atau ada kankernya. Jadi saya harus tahu dulu Oke. penyakitnya seberapa parahnya. Mm-mm. Jadi nggak bisa langsung pankreas saja nggih. Jadi nanti kalau ada rekam medisnya tolong sharekan ke kami. Nanti kami bisa belajar dulu. Tapi kalau hubungan pankreas biasanya berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat biasanya nggih. Mm-mm. Oke, biasanya seperti itu. Nah, ini penyebabnya apa? Nanti harus tahu dulu. Ini apakah pankreasnya penyakit sakitnya biasa, nggak Ya. bisa menghasilkan insulin, atau ada kankernya juga. Nah, itu nanti Mm. udah beda pengobatannya.
Ya, oke, siap siap. Oke, semoga terjawab ya Bu Miati ya. Nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut di Tibun Nabawi Holistic Care. Boleh berkunjung di Instagram @tibunnabawi holistic care. Ada juga kantornya di Surabaya, Ustadz ya. Nggih. Di mana Ustadz alamatnya? Dharma Permai Selatan 1725. Darmo Permai Selatan Selatan 1725. nomor 17 Gang 2 17 nomor 25. Gang 17 nomor 25. Nggih. Nah, silakan untuk mitra muslim ya yang mungkin mau berkonsultasi lebih lanjut dengan Ustadz Nidom boleh langsung menuju ke Darmo Permai. Nggih, wajib reservasi dulu nggih 1 hari sebelumnya. Oh, baik. Nggih. Untuk nomor teleponnya di mana Ustadz? Untuk 0877 Mm-mm. 56 9-nya 33 9-nya 3 kali 337. 085 0877 0877 56 Mm-mm. 999 337. Baik, untuk Anda mitra muslim ya silakan ya nanti untuk lebih lanjut boleh langsung bertanya, boleh langsung kirim rekam medisnya, boleh langsung bertanya dengan Ustadz Ahmad Nidom ya dengan nomor telepon yang ada di Tibun Nabawi Holistic Care di berapa Ustadz? Pelan-pelan Ustadz. 0877 0877 56 56 999 9-nya 3 kali 337. 337. Ya. Baik Ustadz, tampaknya ini banyak sekali Ustadz yang bertanya Ustadz ya. Banyak yang ingin konsultasi dengan Ustadz Ahmad Nidom malam hari ini ya. Dan ini sekali lagi ya untuk Anda mitra muslim ini juga masih ada yang nanya gimana cara hitung ulang ginjalnya tadi. Boleh langsung menuju ke Instagram @tibunnabawi holistic care atau langsung di WA di 0877 56 9-nya 3 kali 337. 337 loh. Saya sampai hafal Ustaz. Baik, untuk Anda mitra muslim mohon maaf ya yang belum bisa terjawab satu persatu. Nanti bisa langsung menuju ke WA Ustadz Ahmad Nidom atau WA di Tibun Nabawi Holistic Care. Dan untuk Anda mitra muslim jangan terlewatkan juga di tiap hari Jumat ya, Jumat malam dari tanda waktu 7 hingga 8 malam kita akan ada majelis ilmu Tibun Nabawi bersama Ustadz Ahmad Nidom. Jadi kita akan lanjutkan lagi ya Ustadz ya Yeah. di pekan depan berikutnya di waktu karena ini ada keterbatasan waktu. Baik Ustadz, silakan ditutup dengan closing statement. Yeah. Silakan. Mitra muslim yang dirahmati Allah, ginjal adalah organ yang sangat vital dalam tubuh kita. Jadi cegahlah sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi kerusakan, pengobatannya mahal dan kesembuhannya sulit banget. Jadi tadi sudah saya kasihkan rumusnya untuk melihat fungsi ginjal kita seberapa, tinggal stadium sudah masuk stadium berapa, tinggal berapa persen. Jadi kalau sudah tahu ilmunya segera dipraktekkan, segera dilakukan pencegahan dengan cara apa? Merubah perilaku yang tidak sehat kita supaya ginjal kembali sehat. Itu. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care. Nah, untuk Anda mitra muslim yang ingin memfollow Instagram ya sebagai followers baru, boleh nanti langsung dapat hadiah ya Yeah. dari Ustadz Ahmad Nidom teruntuk untuk Anda yang mungkin ada keluhan di ginjal Anda. Ada obat apa itu Ustadz yang lagi dibawa Ustadz, boleh di-presenting Namanya sedikit? biouretik. Apa Ustadz? Biouretik. Biouretik. Ya, Fungsinya apa Ustadz? untuk melancarkan kencingnya, melancarkan aliran kencing, untuk mengatasi asam urat, kolesterol, seperti itu. Oh, Masya Yeah. Allah. Itu tersedia di Tibun Nabawi Holistic Yeah. Care ya Ustadz ya. Yeah. Nah, untuk Anda mitra muslim boleh banget ya bisa dilihat di layar dari live YouTube Suara Muslim TV. Di bawah dari Ustadz Ahmad Nidom sudah ada obat herbal yang dibawa oleh Ustadz Ahmad Nidom, persembahan spesial dari Tibun Nabawi Holistic Care. Untuk Anda yang mungkin follow Instagram malam hari ini boleh langsung dapat hadiah ya nanti dari Ustadz Ahmad Nidom. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Ustadz Ahmad Nidom boleh langsung menuju ke Tibun Nabawi Holistic Care di Instagram @tibunnabawi holistic care dan juga di Raya Darmo Permai Selatan, 17 nomor 25. 17 nomor 25. Nah itu ya mitra muslim ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak jazakallah khair untuk Ustadz Ahmad Nidom selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care atas kehadirannya di studio Suara Muslim dan memberikan banyak pencerahan dan juga penjelasan terhadap bagaimana cara menangani ginjal. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin. Jazakallah khair. Nah, untuk Anda mitra muslim terima kasih telah bergabung dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi pada malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana ya, senantiasa ikuti program Majelis Ilmu Tibun Nabawi tiap hari Jumat dari tanda waktu 7 hingga 8 malam. Ya, tentunya di Suara Muslim The Best Religious Radio Network, di Suara Muslim Tuban, Lumajang, Batu dan juga Surabaya. Anda juga bisa menyaksikan di live YouTube Suara Muslim TV dan streaming di suaramuslim.net/radio. Dan untuk Anda mitra muslim malam hari ini jazakallah khair atas partisipasinya yang sudah menyapa di live YouTube. Banyak sekali ya mitra muslim yang sudah menyapa. Ada yang bertanya
bertanya juga mohon maaf masih belum bisa kami respon di malam hari ini karena keterbatasan waktu. Dan untuk Anda mitra muslim yang sudah menyapa di WA, terima kasih juga. Semoga di pekan depan akan bisa kita berkonsultasi dan berjumpa kembali. Sesaat lagi Anda akan didampingi oleh rekan Ferry dalam program Panglima Express. Oleh karenanya saya Ridwan Hidayat pamit dari ruang dengar Anda dan juga ada Azhar Rohman selaku videografer pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau dan kami mohon ampun serta bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi